Presiden Amerika Serikat Donald Trump membantah kabar miring soal jenderal militernya Don Cain. Beredar kabar bahwa Don Cain menentang rencana Amerika Serikat untuk melakukan serangan militer terbatas terhadap Iran. Dikatakan Trump, kabar terkait penentangan Don Cain hanyalah rumor. Pernyataan itu disampaikan Trump lewat unggahan di Truth Social-nya pada Selasa, 24 Februari 2026. Ia menyebut semua kabar itu tidak benar. Trump mengatakan Cain tidak menentang serangan. Menurutnya, Cain tahu bagaimana cara untuk memenangi perang. Ia mengatakan Cain hanya ingin menghindari konflik berkepanjangan. Trump mengatakan ia memilih diplomasi. Ia juga memperingatkan tentang risiko jika negosiasi gagal. Disebutkan Trump ia yang membuat keputusan akhir. Laporan mengenai pertentangan di pemerintahan itu menyebar luas. Jenderal Cain dilaporkan khawatir tentang risiko perang panjang. Kekhawatiran mencakup korban tentara Amerika Serikat dan sekutu. Rupanya ada diskusi tentang opsi militer yang berbeda. Trump ingin memberi waktu untuk negosiasi diplomatik. Ia mempertimbangkan serangan terbatas jika kesepakatan gagal. Trump juga menyiratkan kemungkinan tindakan lebih luas. Ia mengatakan akan lebih memilih kesepakatan damai. Presiden Amerika Serikat itu juga mengaku prihatin atas warga Iran. Ia memperingatkan akan ada hari yang buruk jika tidak ada kesepakatan. Kini pemerintah Amerika Serikat terus memantau situasi dengan cermat. Amerika Serikat disebutkan ingin membatasi biaya politik dan militer dari potensi serangan langsung terhadap Iran. Hal itu dimaksudkan untuk menghindari secara resmi dicap sebagai pemicu perang. Hal itu diungkapkan sumber pertahanan Iran kepada Russia Today. Dilansir dari RT.com pada Selasa 24 Februari, pejabat Iran itu memberi peringatan keras, yakni setiap upaya untuk mengalihkan tanggung jawab kemungkinan besar tidak akan mengubah hasilnya. Pejabat tersebut juga mengetahui saat ini Washington mengantisipasi respons Iran yang keras terhadap setiap tindakan agresi. Dalam upayanya itu, Amerika Serikat memposisikan diri sebagai pendukung kuat bagi Israel, seperti menyediakan kemampuan operasional dan payung pertahanan berlapis-lapis yang luas di atas wilayah Israel. Atas hal itu, pejabat tersebut menekankan bahwa Iran akan menerapkan skenario pencegahan. Pihaknya menyebut Iran akan merespons dalam skala luas yang sebanding dengan sifat ancaman dari musuh. Sebagai informasi, di tengah ketegangan tersebut, Amerika Serikat memerintahkan personel non-darurat untuk meninggalkan kedutaannya di Beirut, Lebanon. Evakuasi staf itu ialah bagian dari protokol keamanan darurat tingkat tertinggi. Diketahui sebelumnya, Trump mengancam Iran dengan memberi waktu 10 hingga 15 hari untuk mencapai kesepakatan tentang pembongkaran program nuklir dan rudal balistiknya. Trump menegaskan hal-hal buruk akan terjadi jika Iran tidak mematuhinya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendadak curhat soal kondisi negaranya. Ia menyebut negaranya kini dalam situasi genting. Netanyahu menilai Israel tengah menghadapi masa kritis. Situasi keamanan kian kompleks di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Hal itu disampaikan Netanyahu di hadapan Parlemen Israel pada Senin 23 Februari 2026. Meski begitu, Netanyahu mengaku siap menghadapi skenario apapun. Ia lantas meminta rakyat untuk tetap waspada. Pemerintah Israel kini memantau perkembangan regional. Israel juga memperkuat sistem pertahanannya. Pasukan Zionis bersiaga dalam menghadapi kemungkinan serangan. Lebih lanjut, Netanyahu menyampaikan peringatan pada pemerintahan Iran. Ia menekankan bahwa setiap tindakan militer terhadap Israel akan dibalas dengan tegas. Pernyataan itu mencerminkan meningkatnya kewaspadaan Israel terhadap potensi eskalasi konflik. Hubungan Israel dan Iran sendiri telah lama runtuh. Ketegangan memuncak ketika keduanya terlibat konfrontasi langsung dalam perang selama 12 hari. Dalam konflik itu, Israel menarget sejumlah fasilitas nuklir Iran. Pasukan Israel IDF juga menyasar infrastruktur rudal balistik milik Teheran. Israel mengklaim serangan itu dilakukan sebagai upaya untuk melemahkan kapasitas strategis Iran. Serangan Israel itu kemudian mendapatkan balasan sengit dari Teheran. Iran meluncurkan serangan pesawat tak berawak dan rudal ke Israel. Balasan Iran itu sontak memperluas eskalasi menjadi serangan terbuka antar negara.
Di fase selanjutnya, Amerika Serikat ikut bergabung dengan Israel. Pasukan Trump turut menyerang fasilitas nuklir bawah tanah Iran. Keterlibatan Washington itu mempertegas dukungan strategis Amerika Serikat terhadap Israel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membantah kuat kabar bahwa Jenderal Dan China, Ketua Kepala Staf Gabungan Militer Amerika Serikat, menolak gagasan perang terhadap Iran. Trump melalui unggahan di media sosialnya menyebut laporan media itu sebagai berita palsu dan 100% salah. Menurut Trump, China sebenarnya tidak menentang kemungkinan aksi militer jika diperintahkan. China menurut Trump hanya tak ingin melihat terjadinya perang. Namun jika pada akhirnya perang pecah, jenderal tersebut percaya konflik semacam itu akan mudah dimenangkan. Pernyataan Trump ini muncul di tengah spekulasi luas soal keputusan Washington terhadap Iran, termasuk kemungkinan serangan militer menyusul ketegangan yang meningkat. Beberapa media sebelumnya memang melaporkan bahwa China telah memperingatkan tentang resiko operasi militer terhadap Iran. Salah satunya soal kemungkinan konflik berkepanjangan, korban di Amerika Serikat, dan persediaan amunisi yang terbatas. Namun Trump menegaskan bahwa sebagai presiden, dialah yang memiliki kuasa penuh atas keputusan akhir soal militer. Ia juga menunjukkan keyakinannya bahwa militer Amerika Serikat akan menang jika konflik tidak bisa dihindari. Sebuah helikopter milik Angkatan Darat Iran dilaporkan jatuh di Provinsi Isfahan Selasa 24 Februari 2026. Akibat insiden ini, 2 orang dinyatakan meninggal dunia. Menurut laporan, insiden terjadi di area kompleks pasar grosir buah dan sayur setempat. Helikopter tersebut diketahui tengah menjalani latihan militer saat kecelakaan terjadi. 2 awak di dalamnya, yakni pilot dan kopilot, dinyatakan tewas di lokasi kejadian. Hingga kini, otoritas Iran belum mengumumkan penyebab pasti jatuhnya helikopter tersebut. Perkembangan lebih lanjut terkait kecelakaan ini masih menunggu keterangan resmi dari pihak berwenang. Peristiwa ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat. Dalam beberapa pekan terakhir, Korps Garda Revolusi Islam Iran menggelar latihan militer termasuk manuver di kawasan strategis Selat Hormuz. Latihan tersebut disebut sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi ancaman keamanan menjelang rencana perundingan Iran dan Amerika Serikat di Jenewa.